Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Syarif Lumintarjo selaku Ketua Bidang Koordinator 8 dan Data Center Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu kesiapan Smart City di IKN Nusantara. Dan di segmen 3 ini kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dan mungkin Pak Syarif ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa Sultan TV ini Pak ya. Dan ini ada pertanyaan salah satunya soal dukungan jaringan internet di Indonesia secara umum ini seperti apa? Apakah sudah cukup memadai dan kabarnya Indonesia internetnya paling lelet di dunia. Seperti apa nih Pak? Apakah benar? Seperti apa? Ya jadi gini, kalau internet lelet sedunia itu nggak benar loh. Iya. Nggak benar. Tapi memang pengukuran ya, metode pengukuran dari internet di Indonesia atau di dunia ini memang ada berbagai macam metode. Ada yang memakai rata-rata, ada yang memakai angka median. Oke. Gitu. Jadi ini. Nah, tapi kalau kita memakai rata-rata dibandingkan dengan seluruh masyarakat Indonesia yang besar ini, ya jadi memang jadinya angkanya kecil. Yeah. Nah, memang pemerintah Indonesia di sini memiliki tantangan ini antara kualitas dan pemerataan. Yeah. Jadi mau yang mana dulu nih? Yang penting nih, mau kualitasnya dulu. Kualitas itu maksudnya nggak lelet, atau mau merata seluruh Indonesia itu kebagian. Nah, saya melihat pemerintah ini lebih kepada pemerataan terlebih dahulu, gitu. Nah, kalau kita perhatikan kan program dari Kominfo saat ini, semuanya itu kita bicara adalah pemerataan. Mungkin dari menteri yang dulu Pak Rudiantara ini punya program Merdeka Sinyal. Nah, yang penting merdeka dulu tuh sinyal itu. Yang penting dapat sinyal dulu. Nah, nanti masalah lelet atau tidak, nah itu masalah yang kedua. Yang penting dapat akses dulu. Karena akses itu mendapatkan informasi melalui akses internet itu adalah hak asasi manusia. Yeah. Gitu. Nah, kemudian program yang diusung oleh Pak Jiplet saat ini, Pak Joni Plate, itu juga ada program BTS 4G. Nah, ini semuanya program kita bicara mengenai pemerataan terlebih dahulu, gitu loh. Setelah itu merata, nanti baru kualitasnya ditingkatkan. Karena apa? Orang itu yang tadinya tidak punya akses menjadi punya akses, itu nanti ada permasalahan yang harus kita hadapi sendiri gitu. Dari yang tadinya informasi itu nggak pernah dapat, terus kita dapat, itu harus ada kedewasaan secara mental itu. Gitu. Kalau enggak apa? Contoh hoax. Nah, hoax itu kita bisa termakan hoax karena literasi kita minim. Nah, ini kan harus belajar kan. Dari tadinya tidak ada akses menjadi ada akses, nanti malah hidupnya malah nggak tenang. Gitu loh. Dengar berita ini, membedakan mana yang benar, mana yang salah aja, sudah menjadi suatu PR tersendiri lah, seperti itu. Jadi paling lelet itu tidak, gitu. Tapi memang kurang merata, ya. Maka itulah tugas, saya kira tugas pemerintah ya. Nah, tugas pemerintah untuk membuat supaya orang itu, seluruh masyarakat Indonesia itu mendapatkan akses dari internet ini. Oke. Gitu. Dan ini ada pertanyaan lainnya nih Pak. Dari APJI sendiri ini siapkah sediakan layanan digital atau mungkin juga layanan internet kelas dunia di IKN? Seperti apa deh Pak? Nah, jadi begini. Mungkin asosiasi di sini posisinya kita adalah asosiasi yang menaungi penyedia jasa internet di Indonesia. Iya. Jadi sifatnya mungkin kami akan mendukung dari anggota-anggota kami yang akan menyediakan layanan internet di IKN ini. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara adalah mungkin kita bisa menjadi jembatan ke pemerintah, ke regulator mengenai katakanlah bagaimana sih standar internet yang baik itu, gitu. Ya kan? Bagaimana standar internet yang bisa mendukung smart city? Bagaimana standar internet, kualitas internet yang bisa mendukung smart lainnya itu? Nah, seperti itu. Tapi yang pasti adalah dari asosiasi di sini memfasilitasi dengan kami itu memiliki yang namanya Indonesia Internet Exchange, di mana
kita berharap adalah semua stakeholder yang terkait dengan layanan di atas internet itu terkoneksi dengan Indonesia Internet Exchange. Gitu kira-kira, Mas. Oke. Dan ini pertanyaan lainnya, ada yang menanyakan soal smart city ini harus diimbangi dengan SDM-nya. Nah, pemerintah harus bisa mengantisipasi ini. Nah, kalau Pak Syarif sendiri menilai SDM khususnya kita Indonesia ini seperti apa nih untuk bisa menyambut smart city khususnya yang ada di IKN? Mungkin sudah saya sampaikan di depan tadi ya, Mas ya. Jadi ujungnya ini kan sebenarnya bagaimana kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Kehidupan kita bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan teknologi atau tools yang ada ini untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Memang yang pertama tadi tahapannya adalah kita harus mendapatkan akses dulu. Kemudian yang kedua jangan lupa kita harus memiliki knowledge. Benar itu SDM itu. Itu benar sekali. SDM kita memang harus mengerti bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi internet ini. Baru tahapan yang terakhir kita bisa memanfaatkannya. Nah, untuk itu memang memang kalau menurut saya ya, memang dari pemerintah ini tetap harus mendorong bagaimana supaya yang namanya literasi digital atau pengetahuan mengenai bagaimana pemanfaatan internet ini untuk terus digaungkan atau terus diajarkan ke masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia itu tahu gitu loh bagaimana cara memanfaatkan internet, bagaimana caranya kita aman berinternet, terus bagaimana caranya kita bisa membedakan mungkin ya mana berita hoax, mana berita yang benar gitu. Nah, ini memang butuh suatu proses ini yang sebetulnya tidak terpisahkan. Nah, karena sekali lagi ya, saya ambil contoh aja ya, misal saya punya mobil gitu, tapi saya nggak punya pengetahuan bagaimana cara mengemudikan mobil. Saya nggak ngerti itu rambu-rambu seperti apa. Itu mobil itu malah jadi berbahaya. Nah, ini sama seperti internet ini. Sama seperti internet. Internet itu pada dasarnya pedang bermata dua. Gitu. Itu hanya akan bermanfaat bagi manusia-manusia atau sumber daya manusia yang memang bisa memanfaatkannya. Nah, ini butuh butuh pengajaran atau butuh pendidikan, butuh suatu guidance ya, guidance yang tidak henti-hentinya, gitu, tidak henti-hentinya dari pemerintah atau dari siapapun itu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa bijak-bijaklah berinternet, bijak-bijaklah menerima informasi, bijak-bijaklah menyikapi informasi yang didapatkan dari internet. Seperti itu, Mas. Dan ini ada pertanyaan lainnya soal konsep smart city. Ini juga menanyakan soal keamanannya juga nih Pak, keamanan jaringan dan mungkin juga internet. Ini seperti apa proteksinya terhadap mungkin serangan-serangan cybernya? Seperti apa nih Pak? Ya, memang gini, masalah keamanan atau security ini kalau kita mau bicarakan ya, ini sebetulnya bisa kita lihat dari berbagai macam aspek juga ini. Mungkin ada yang namanya kebocoran data. Seperti kita tahu kan beberapa kasus kemarin kan ada banyaklah itu data-data yang dijual dan sebagainya. Nah, memang ini tidak lepas dari saya bilangnya konsekuensi ya. Jadi kalau kita punya password, ya konsekuensinya passwordnya hilang. Gitu. Kalau kita punya email, ya kalau kita nggak jagain passwordnya, ya emailnya dibaca orang. Itu konsekuensi. Kita punya WA, WhatsApp, ya nggak dijaga baik-baik, nanti di cloning, ya dibaca orang gitu. Jadi itu adalah konsekuensi kita. Memang kita masuk ke dunia digital. Nah, menurut saya memang yang harus kita sadari adalah bahwa konsekuensi tersebut itu tidak bisa kita hindari. Nah, nggak bisa kita hindari. Nah, satu-satunya jalan adalah kita mempelajari dan mempersiapkan diri kita untuk mengantisipasi konsekuensi tersebut. Nah, karena ke depan ini digital ini menjadi sangat krusial ya, tren ya. Kalau kita lihat sekarang pemerintah pun juga punya yang namanya BSSN kan.
Kemudian di kepolisian sendiri juga ada yang namanya bagian cyber. Nah, saya kira pemerintah sendiri juga nggak tinggal diam gitu. Bahkan di asosiasi sendiri ada gitu kita kepala bidang untuk keamanan internet. Oke. Kemungkinan bagi teman-teman yang lain mungkin dari pengajar atau dari akademisi itu tidak menutup kemungkinan ada nanti fakultas khusus untuk bagian pengamanan internet. Itu suatu konsekuensi. Kita punya sesuatu tuh yang memang harus diamankan. Jadi kita harus menyikapinya justru dengan adanya internet ini menjadi lebih positif adalah dengan ini adanya suatu opportunity baru, baik di bidang pendidikan, baik di bidang bisnis, baru terhadap suatu profesi baru, yaitu profesi yang namanya keamanan internet, yang terkait dengan keamanan internet, keamanan data, dan seterusnya. Gitu. Dan saya yakin pemerintah sendiri sudah mengambil sikap untuk hal itu, dengan dibentuknya badan BSSN. Bahwa pemerintah itu perhatian itu dengan keamanan cyber dan keamanan data. Gitu kira-kira. Oke, siap. Dan sebenarnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom live streaming kita. Tapi mohon maaf pemirsa Selan TV tidak bisa kita bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Dan mungkin terakhir nih Pak, mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini soal kesiapan Smart City di IKN Nusantara, apa yang ingin disampaikan dan mungkin juga ada informasi yang ingin ditambahkan seperti apa nih Pak? Ya, jadi saya cuman berpesan adalah begini, yang namanya Smart City itu sebetulnya bentuknya adalah ekosistem. Ekosistem itu akan membuat suatu konsep itu menjadi sustainable. Sustainable itu Nah, ini aspeknya itu banyak. Aspeknya banyak, seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi bukan hanya alat itu hanya sebagian kecil lah. Alat infrastruktur hanya sebagian kecil. Bagaimana supaya konsep Smart City, ekosistem Smart City ini dapat sustain. Nah, yang paling penting itu adalah sebetulnya manusianya. Bagaimana manusianya itu benar-benar bisa memiliki pengetahuan, manusianya bisa sadar bahwa Smart City ini memang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, akan membuat bangsa kita menjadi lebih baik. Seperti itu, kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Pak Syarif sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya, Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Syarif, aku Ketua Bidang Koordinator 8 dan Data Center dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tentang pembahasan kita pada pagi hari ini kesiapan Smart City di IKN Nusantara. Mudah-mudahan dari pembahasan kita pada pagi hari ini bisa menumbuhkan optimisme kita juga terhadap Indonesia, khususnya pembangunan IKN yang ada di Kalimantan Timur sana. Dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata, saya Bian Oktario harus undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali nanti. Sampai jumpa lagi.